Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arya, nama saya Abdurrahman Bayakin Nasution dengan NIM 251110052 dari kelas 1B Teknik Produksi tingkat 1. Hari ini saya ingin menjelaskan soal-soal dari tekanan hidrostatis. Berikut Pak, ini adalah soalnya dari tekanan hidrostatis. Saya pakai di sini mode easy. Di soal tersebut, sebuah penyelam berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Jika diketahui massa jenis air laut adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam tersebut? Jadi saya buat dulu konsep pertama itu dari diketahui, Pak. Jadi diketahui di situ ada rho-nya itu berapa? 1000 kg. Jadi di rho tersebut adalah 1000 kg per meter kubik, dan di sini ada juga gravitasinya, Pak. Jadi gravitasinya sini percepatan itu ada 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini ada 10 meter per sekon kuadrat. Dan di sini juga ada H. H-nya itu adalah kedalaman. Kedalaman itu 5 meter. Jadi sini ada 5 meter. Oke, dari sini dari diketahui kita nyari tekanan hidrostatisnya. Jadi ditanya itu tekanan dari hidrostatis, itu yang ditanya. Baru kita lanjut ke jawaban. Dari jawaban, jadi di rumus tekanan hidrostatis ada P yaitu tekanan, H hidrostatis, rho kali G kali H. Rho-nya tadi sesuai, kita tinggal substitusi 1000 dikali G-nya itu gravitasi tadi dikali 10 dan kedalamannya adalah 5. Jadi kita temuinlah hasilnya tadi di sini adalah 50.000. Oke, sekian dari saya dari soal nomor 1 ini. 50.000 tadi kita taruh di sini, satuannya adalah Pascal. Oke Pak, kita lanjut ke tekanan hidrostatis yang mau lihat sekarang. Di soal tersebut ada sebuah tangki air berbentuk silinder memiliki tinggi total 15 meter. Tangki tersebut diisi dengan air dengan densitas air 1000 kg per meter kubik hingga ketinggian 10 meter. Di atas permukaan air terdapat lapisan minyak dengan densitas oil 800 kg per meter kubik setinggi 4 meter. Jika tekanan udara atau bisa dibilang PO adalah 100.000 Pascal dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan total yang dialami oleh dasar tangki itu yang ditanya, Pak. Jadi kita nih yang pertama dari diketahui dulu seperti tadi diketahui. Nah, kita bikin yang di sini air dulu, Pak, yang bagian air. Nah, di bagian air ini tadi ada densitas airnya 1000 kg per meter kubik dan ketinggian itu kita bikin H di sini 10 meter. Nah, di sini juga ada minyaknya, Pak, bagian minyak. Jadi kita tulis juga di bagian minyaknya. Minyak dengan densitas minyaknya tadi 800 kg per meter kubik. Dan ketinggiannya atau dalamannya bisa dibilang sebanyak 4 meter. Jadi kedalamannya ini H sama dengan 4 meter. Oke, di sini ada percepatan gravitasinya. Jadi di sini kita taruh G. G-nya tuh ini bagian sendiri ya. Bagian sendiri ini G-nya tuh 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya tadi adalah P total. Ini ditanya. Oke, sekarang kita jawab dengan rumus yang ada. Kita bisa memakai kita bikin sesuai penyesuaian dari soal. Apa sih yang ditanya dari soal ini? Ditanya dari soal ini adalah P total ya, tekanan totalnya. Jadi cara jawab kita yang pertama itu kita cari tekanan dari air tersebut dulu. Di sini ada jawab tekanan air. Di sini kita masuki rumusnya rho dikali G
gravitasi tersebut dan dikali H, kedalaman atau ketinggian tersebut. Jadi di sini kita masukin rho-nya tadi, dan dari alir tadi 1000 dikali dengan gravitasi 10 dan dikali oleh ketinggian atau kedalaman tadi 10 juga. Nah, jadi di sini hasilnya itu 100.000. Oke, dan kita lanjut ke minyaknya. Jadi di tekanan minyak juga ada minyak. Kita masukin rumus yang tetap sama. Rho dari minyak tersebut dan gravitasi dikali gravitasi dan kedalaman dari minyak tersebut. Nah, kedalamannya tadi. Nah, oke, tinggal kita substitusi yang dari minyak 800 dikali G-nya itu 10 dikali 4. Di sini kita dapat 32.000. Nah, gimana sih kita bisa mencari tekanan total tersebut? Kita tambahkan ini. Oke, kita tambahkan ini P total. Rumus P total. Oke, di situ tadi tersebut. Di sini PO-nya 100.000 Pascal. Kita masukkan juga di P total, kita tambahin. Jadi di sini rumus P totalnya itu P0 dikali tekanan air tersebut dikali dari minyak tersebut juga. Jadi di sini PO-nya tadi 100.000 dikali yang dari air 100, yang tambah ini ditambah tadi Pak, rumusnya ditambah 100.000 ditambah yang dari minyak tadi 32.000 tambah 32.000. Oke, dari sini kita dapat hasilnya 232.000. Oke, dengan satuan Pascal. Oke Pak, dari soal nomor 2 ini saya mendapatkan hasil 232.000 tekanan totalnya. Lanjut soal nomor 3 Pak WHG dengan materi persamaan kontinuitas, yaitu dengan konsep debit pertama sama debit yang kedua itu debit masuk dan keluar itu tetap sama karena dia ideal, stabil atau bisa dibilang konstan. Jadi dari soal tersebut air mengalir pada luas penampang yang pertama itu ada 40 dan luas penampang kedua itu ada 10. Dan kecepatan awalnya itu 5 meter per sekon. Yang ditanya itu berapa kecepatan akhir atau bisa dibilang V2-nya. Jadi saya masukkan dari diketahui dulu. Diketahui luas penampang utama itu A1 sama dengan 40, luas penampang 2 ada 10 dan kecepatan awal itu V1-nya 5 per sekon. Jadi ini meter, ini meter. Jadi kita kerjakan yang ditanya itu V2 tadi. Yang ditanya itu V2. Jadi kita pakai saja persamaan dari kontinuitas yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi itu di A1 itu ada 40 meter tadi. Yang di V1 ada 5. Yang di A2 itu 10 meter. Yang ditanya itu V2-nya. Nah, jadi dari ini kita bisa kerjakan 40 dikali 5 200, 10 kali V2 bersama kita kalikan atau bisa kita langsung bagikan, coret sama dengan V2 itu 20. Jadi habis itu kita lanjut bisa ke rumus yang awal tersebut tuh dengan memasukkan V2-nya yaitu 40 dikali 5 sama dengan luas penampang yang kedua yaitu 10 dikali yang kecepatan keduanya yaitu 20. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat hasilnya 40 dikali 5 200, 10 dikali 20 adalah 200. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Jadi
debit pertama sama debit kedua itu keluar masuknya itu tetap sama karena dia dengan prinsip ideal stabil yaitu konstan debitnya. Oke Pak, kita lanjut soal nomor 4 yaitu dengan materi Reynolds number. Jadi di soal ini sebuah fluida mengalir melalui pipa baja berdiameter 1,5 cm dengan kecepatan rata-rata 2 meter per sekon. Diketahui massa jenis air tersebut 1000 kg per meter kubik, viskositas dinamis air atau bisa dibilang mu 1,0 kali 10,3 Pascal. Nah, jadi di dalam sumber ini kita bisa mendapatkan jenis aliran itu bisa laminar, turbulen, sama transisi. Jadi kita tulis dulu dari diketahuinya tadi ada diameternya 1,5, D sama dengan 1,5 cm. Diubah ke meter menjadi 0,015 meter. Nah, dan jadi V kecepatannya itu adalah 2 meter per sekon. Jadi di massa jenis airnya atau bisa dibilang rho 1000, rho-nya itu 1000 kg per meter kubik. Dan mu-nya itu atau viskositasnya 1 mu-nya 1,0 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi dari sini kita hitunglah Reynolds number tadi. Jadi dengan rumus Reynolds sama dengan rho dikali V dikali D per viskositas tadi, mu. Nah, dari sini kita dapat tadi densitasnya tadi 1000, kita tinggal substitusi 1000 dikali dengan kecepatan 2 dan diameternya tadi kita ubah jadi 0,015 per mu-nya tadi 1,0 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari angka tersebut bisa kita kalikan. Ini kita coret ini jadi 15. 30 dibagi 1,0 kali 10 pangkat min 3 sama dengan itu hasilnya itu adalah 3000. Jadi sesuai dengan laminar, transisi, dan turbulen. Jadi laminar itu lebih kecil dari 2300 dan transisi yaitu 2300 hingga 4000. Nah, jadi turbulen itu lebih dari 4000. Jadi hasil dari perhitungan tadi kita mendapatkan 3000. 3000 itu diposisikan ke transisi. Jadi hasil dari perhitungan Reynolds number tersebut kita hasilkan sebagai transisi. Oke Pak, saya lanjut nomor 5 ini dengan materi persamaan Bernoulli. Air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar di samping ini. Pada titik 1 diketahui dari pengukuran kecepatan air V1-nya itu 2 meter per sekon dan tekanannya itu yang P1-nya itu 10 kPa. Pada titik 2 mengalir dengan kecepatan V2-nya itu 4 meter per sekon. Maka besar tekanan pada titik 2 adalah, jadi kita buat diketahuinya tadi H1-nya itu 10 cm diubah menjadi meter jadi 0,1, H2-nya itu tadi 20 cm diubah ke meter menjadi 0,2, V1-nya itu tadi kecepatan pertama 2 meter per sekon dan kecepatan keduanya itu 4 meter per sekon. Nah, dari tekanan pertama tadi 10 kPa tadi diubah menjadi PA menjadi 10.000. Jadi kita mainkan langsung ke rumus. Di rumus persamaan Bernoulli ini kita bisa tahu kalau misalnya rumusnya itu nanti P1 ditambah setengah dikali rho kali V kuadrat dikali ditambah rho Y kali H. Nah, dan yang kedua nanti kita bikin P2 tambah setengah dikali rho I kuadrat tambah rho Y. Nah, jadi Pak,
dari rumus ini bisa kita mainkan. Yang tadi P1 nya tadi 10.000, ini 10.000 setengah, rho nya tadi 1000 dikali V pertama tadi, V pertama ini V kedua. V pertama tadi 2 meter per sekon. Jadi 2 kuadrat tambah ini rho tadi 1000 dikali G gravitasinya tadi 10 dikali H nya tadi yang pertama 0,1. Nah, habis itu P2 nya itu tadi yang dicari tambah setengah rho tadi 1000 dikali V2. V2 nya tadi kita dapat 0,2 V nya tadi 2 dikuadratin ditambah rho GH. Rho GH nya tadi rho nya 1000, G nya tadi G nya itu 10 dikali yang H nya tadi 0,2. Nah, dari sini kita bisa hitung, kita coret saja. Di sini ada 4, coret 2 jadi 2000, ini 2000 tambah ini tadi 10.000, dan ini tinggal coret. Jadi ini tambah 1. Setelah itu ini jadi 1 kali 1000 jadi 1000 dengan P2 nya tadi yang dicari tambah ini bisa langsung kita coret. Yang ini tadi V2 nya 4. Sorry Pak. V2 nya 4, coret jadi 16 bagi 2 8 jadi 8000 tambah 1000 dikali 10 kali 0,2. Jadi 0,2 bisa coret jadi 2000. Nah, dari hasil ini kita bisa tambah-tambahin saja. Ini 10.000 tambah 2.000 tambah 1.000 jadi 13.000. P2 nya tambah ini 8.000 tambah 2.000 jadi 10.000. Nah, jadi tinggal kita pindahin saja sini. Jadi 13.000 dikurang 10.000. Nah, ini P2. Jadi dari sini kita bisa dapat hasilnya 3.000 P2 nya. Nah, jadi hasil dari samudra tersebut adalah 3.000.